Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, Amal dan ibadah share. sunat lainnya, baik yang kita lakukan di malam hari seperti qiyamul lail atau salat tarawih, salat witir, atau juga yang kita lakukan di siang hari selain puasa, misalnya bersedekah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah ghairu mahdah lainnya. Semua itu tentu kita berharap semoga semua amal tersebut yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran atau pahala yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah semua amal ibadah tersebut, baik ibadah puasa, qiyamul lail atau salat tarawih, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, memang sudah kita laksanakan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah melaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi kalau hal itu ditanyakan kepada kita, kita akan menjawab, saya sudah melaksanakan amal ibadah tersebut dengan sangat baik. Bahkan selain melaksanakan ibadah puasa wajib, puasa Ramadan, saya juga sudah melaksanakan misalnya puasa-puasa sunat, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Rajab, kemudian puasa Bid, puasa Senin, puasa Kamis, atau bahkan ada yang melaksanakan seperti puasa Nabi Daud, puasa 1 hari selang 1 hari dan lain sebagainya. Apakah semua itu memang sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang merasa bangga dengan amal-amal tersebut, ketika dilakukan menurutnya sudah sangat baik, tapi betapa banyak yang kita anggap baik belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor niat yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan puasa tersebut. Makanya ulama-ulama salaf pada akhir setiap Ramadan atau pada hari-hari lebaran, pada bulan Syawal, ketika mereka saling bertemu, mereka senantiasa berharap agar amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa bangga dengan amalan yang sudah mereka lakukan. Mereka tidak merasa puas dengan setiap amalan yang mereka lakukan. Mereka merasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah puasa. Itulah sebabnya disyariatkan pada saat saling bertemu di bulan Syawal. Sudah ditradisikan oleh para ulama salaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Pada saat saling bertemu, mereka berdoa kepada Allah, semoga amal ibadah yang mereka lakukan, mungkin terkhusus pelaksanaan ibadah puasa dan yang lain-lainnya yang sunat, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita baca dalam beberapa riwayat di kalangan para ulama salaf, ulama tabi'in, dan ulama-ulama yang tidak sombong dengan ibadah-ibadah mereka. Tidak puas dengan amalan tersebut, tapi senantiasa mengharapkan semoga semua ibadah yang mereka lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu sekalian.
Itu yang diucapkan pada saat saling bertemu dan saling berjabat tangan di hari-hari bulan Syawal. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya melihat dengan hadirnya bulan Ramadan ini kita coba meningkatkan kualitas amalan kita. Hendaknya amal ibadah puasa secara khusus dan ibadah-ibadah yang lain tentunya juga seperti itu. Janganlah kita melakukan selalu kita lakukan asal selesai. Sekedar menunaikan tugas. Ini merupakan hari-hari yang perlu penuh persiapan kita untuk menyambut bulan puasa tersebut. Apalagi orang-orang yang sudah melatih diri melaksanakan puasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Melatih menahan diri, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari berbagai hal yang dapat merusakkan puasa atau sekurang-kurangnya membatalkan pahala puasa. Itu yang perlu senantiasa kita latih. Oleh karena itu, pada bulan-bulan yang seperti ini, ketika menyambut bulan suci Ramadan, satu hal saya pikir yang perlu kita coba renungkan adalah bagaimana meningkatkan kualitas amalan kita. Kalau selama ini terkesan pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan sekedar mengikuti tradisi saja. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah puasa ini melakukannya tanpa ada unsur kesengajaan. Sama seperti orang melaksanakan sholat, ya. Pada saat kita takbir mungkin kita sadar, tapi setelah itu tanpa sadar lagi, cuma berjalan begitu saja. Jadi kita bertakbir untuk sholat, rencananya misalnya pada rakaat pertama kita mau membaca surat tertentu, tetapi karena kesadaran kita hilang atau tidak ingat lagi, tidak kita kondisikan lagi bahwa kita sedang sholat, boleh jadi yang terbaca entah surat apa. Baru teringat sekali, ketika selesai atau sudah rakaat kedua, teringat, waduh tadi surat apa saya baca ya. Demikian juga seterusnya. Itu salat berjalan begitu saja. Kita ingat sekali sudah rakaat, kalau salatnya 4 rakaat, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali, orang melaksanakan salat tidak menghadirkan hati, sehingga salat berjalan begitu saja bukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kehadiran hati, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan puasa. Maka oleh karena itu, dengan masuknya bulan suci Ramadan ini kita persiapkan dari awal supaya bisa kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sangat baik. Bagaimana mempersiapkan isti'dadu lis-shaum, ya. Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa. Tentu dengan keikhlasan melaksanakan amal ibadah puasa ini, tidak karena terpaksa. Bahkan kalau bisa kita melaksanakan puasa ini karena sebuah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau sekedar kewajiban, mungkin kita melaksanakan puasa ya seperti tadi, asal selesai puasa. Kita tidak memperhatikan bagaimana tata cara berpuasa yang baik,
bagaimana menjaga puasa kita agar betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara bagaimana kita menjaga puasa kita, bagaimana agar puasa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini ada sesuatu kekhususannya terletak pada sangat mungkin untuk tidak berlaku riya. Jadi kalau ibadah yang lain, salat misalnya, itu amal ibadah yang nampak dilihat oleh orang lain. Tetapi puasa, karena bukan bersifat fisik, gerakan-gerakan fisik seperti salat, tetapi cuma kita dalam kondisi biasa-biasa saja, kita duduk, kita berjalan, tapi kita tetap dalam kondisi berpuasa. Artinya, melaksanakan ibadah puasa sangat besar kemungkinan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal ibadah zahiriah lainnya. Tetapi pada saat melaksanakan ibadah puasa, kadang-kadang kita tidak menjaga ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal jahla wal amala bihi fala hajata lillahi fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, dan perkataan yang penuh dengan kebodohan, wal amala bihi, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan keadaan kebodohan itu, fala hajata lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka tidak ada sesuatu yang dibutuhkan dari puasa itu, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, untuk meninggalkan makan dan minum. Dalam penjelasan disebutkan, az-zur, man lam yada' qawla zur, adalah al-kadhibu wal mailu anil haqqi. Jadi makna zur yang terdapat dalam hadis yang kita bacakan ini, yaitu ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan dusta, wal mailu anil haqq, dan cenderung atau melenceng dari kebenaran. Jadi umpamanya dalam melaksanakan ibadah puasa, itu biasanya ketika kita berkumpul sesama teman atau sesama siapa saja, pada saat bercerita, agar membuat cerita yang disampaikan itu menarik orang lain, lalu dengan mudahnya kita tambah-tambah, kita sisip-sisip dengan ucapan-ucapan bohong yang pada dasarnya itu tidak ada. Tapi bagaimana supaya menarik perhatian orang lain, lalu kita tambah-tambahkanlah kebohongan di atas kebohongan. Bahkan ada di antara kebohongan itu yang menyebabkan orang lain
tersinggung atau menyebabkan sakit hati kepada kita. Ini tanpa kita sadari, pada saat kita berpuasa, hal-hal seperti ini sering sekali. Oleh karena itu, supaya hal ini tidak terjadi, marilah pada saat kita melaksanakan puasa, kita ingat bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Tanpa menyadari kita dalam keadaan berpuasa, maka hal-hal seperti ini sangat mudah terjadi. Wal amal bil batil wat tuhmah, dan melakukan amalan-amalan yang batil, amalan-amalan yang sia-sia, amalan-amalan yang tidak bermakna sama sekali. Wat tuhmah, ya, hal-hal yang kita lakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jahla ay sifatul jahil atau sifatul jahli atau ahwalul jahli. Jadi dikatakan dalam hadis ini, orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, atau perkataan-perkataan sifat dari kejahilan, atau tidak meninggalkan sifat-sifat kejahilan, atau ahwalil jahli, atau hal ihwal kejahilan, apapun yang bersifat kejahilan dan keadaan-keadaan kejahilan, al-amalu bimuqtadahu, artinya melakukan sesuatu sesuai menurut kondisi kejahilan kita, mimma nahallahu anhu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'asi kulluha amalun bil jahli, setiap perbuatan-perbuatan maksiat maka semuanya itu adalah amalul jahli, perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan kebodohan. Ini ucapan yang sangat mencakup seluruhnya. Apa yang sesungguhnya kita tinggalkan pada saat berpuasa adalah melakukan segala sesuatu yang sifatnya maksiat. Dan untuk kita ketahui, maksiat itu banyak sekali tingkatannya. Ada maksiat-maksiat besar dan ada maksiat-maksiat kecil. Sebagian orang kalau dikatakan maksiat itu yang teringat mencuri, membunuh orang lain, minum minuman khamar dan lain sebagainya, itu maksiat-maksiat besar. Tetapi maksiat-maksiat kecil yang lama-lama bisa menumpuk besar, kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, sekali umpamanya sekedar menyampaikan sesuatu mengada-ngada, kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ini sering sekali, bukan saja di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa pun sering sekali kita lakukan. Di mana baginda Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i kadiban, telah cukuplah seseorang itu melakukan kebohongan, ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a, ketika dia menyampaikan kepada orang lain setiap apa yang dia dengar. Ya, misalnya kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya, setiap apa yang kita dengar, apalagi kalau kaitannya dengan persoalan-persoalan agama. Umpamanya kita dengar sebuah hadis, lalu tanpa menyelidiki kebenarannya, lalu kita sampaikan kepada orang lain, yang orang lain menjadikan itu sebagai pegangan. Nah, ini akan dikatakan oleh baginda Rasulullah, berarti kita sudah membuat kebohongan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi cukup hanya dengan menyampaikan sesuatu yang kita dengar, itu sudah cukup berdosa. Imam An-Nawawi dalam memberikan penjelasan terhadap hadis ini mengatakan, mengapa Rasulullah mengatakan seseorang sudah dianggap berbohong atau berdusta ketika dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Imam Nawawi dalam kitab syarahnya terhadap Sahih Muslim memberikan penjelasan alasan mengapa baginda Rasulullah mengatakan demikian, karena dalam kehidupan sehari-hari yang kita dengar itu tidak semuanya benar. Jadi baik menyangkut tentang syariat agama kita ataupun tidak menyangkut dengan syariat secara khusus, umpamanya pembicaraan sehari-hari. Ada sebuah cerita begini dan sebagainya. Lalu tanpa mengecek kebenaran berita tersebut, ya kita sampaikanlah kepada orang lain. Tanpa mengadakan recheck benar atau tidak perkara tersebut, kita sampaikan kepada orang lain. Kalau sekarang para jamaah sekalian menyampaikan kepada orang lain itu tidak mesti secara lisan, tetapi banyak dilakukan pada era sekarang melalui tulisan, melalui SMS, melalui grup-grup WA, chatting dan lain sebagainya. Coba kita yang punya HP, baik HP yang ada WA ataupun tanpa ada WA melalui SMS, ketika kita mendengar sebuah berita yang dikirimkan dari satu grup misalnya, bahkan ada pesan, kalau berita ini disampaikan kepada grup lain, 5 orang, 10 orang, Anda akan mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Kalau memang benar tidak ada masalah. Tapi kita kadang-kadang begitu menerima sebuah pesan-pesan di grup tanpa mengecek kebenarannya, dan itu memberikan pengaruh kepada kehidupan seseorang, memberikan pengaruh baik dan memberikan pengaruh jelek maksudnya, itu akan berbahaya sekali. Jadi jari-jari kita yang menekan tombol-tombol HP itu sebenarnya sudah melakukan kebohongan. Pada saat kita tidak mengecek sebuah berita lalu kita sampaikan kepada orang lain. Ini termasuk dalam pengertian kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dikatakan melakukan dusta pada saat dia menyampaikan apa yang dia dengar dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu pada bulan puasa yang biasanya kita asyik masyuk dengan bermain HP, membaca berita yang bermacam-macam di grup WA, tidak ada salahnya untuk bermain HP. Tapi hendaklah berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, supaya kita seleksi sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Mengikuti sabda Rasulullah agar kita hanya dengan gampang-gampangnya melakukan perbuatan dosa yang kadang-kadang kita tidak sengaja melakukannya. Ini termasuk malam yada qaulaz zur wal jahla wal amala bih. Termasuk orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan jahil, amalan-amalan jahil. Itu tidak ada nilai kita meninggalkan makan dan minum. Kita sudah bercapek-capek, berlelah-lelah meninggalkan makan dan minum, bangun tengah malam
atau menjelang subuh untuk makan sahur bukan perbuatan yang mudah bagi sebagian orang yang tidak terbiasa melakukannya. Tapi apa jadinya para jamaah sekalian? Itu hanya sia-sia dikatakan baginda Rasulullah karena kita tidak menjaga kualitas puasa kita. Fala hajata. Jadi makna fala hajata dalam hadis ini itu kinayatun an adamil qabul. Ai innallaha ta'ala la yaltafid ila siyamihi wa la yaqbaluhu. Artinya orang yang tidak mau meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan sia-sia yang merusakkan puasa kita, itu disebutkan di sini kinayah an adamil qabul. Ini sebagai satu kinayah tidak diterima. Makna la hajata itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala la yaltafid ila siyamihi wa la yaqbaluhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan puasa dan tidak akan menerima puasa tersebut. Ini supaya menjadi pemahaman dan pengamalan kita masing-masing agar kualitas puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebahagian pensyarah lain memberikan penjelasan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun. Al hadisu ma'nahu al karahiyatu wat tahziru kama jaa fi sunani Abi Daud, man syaribal khamra falyashaqqis al khanazir falyashaqqis al khanazir ayyadbahuha wa laysa hadha 'ala al amri bishaqqsil khanazir walakinnahu 'ala ta'dhimi ismi syurbil khamri. Jadi makna fala hajat falaisa lillahi bihi hajah dalam hadis ini dikatakan makruh hukumnya melaksanakan ibadah puasa dengan menyertai perbuatan-perbuatan tersebut, sama seperti terdapat dalam hadis Abu Daud, barang siapa yang minum khamar maka hendaklah dia memotong-motong babi. Maknanya ini suatu pekerjaan keji. Bukan berarti orang yang meminum khamar itu maka hendaklah dia memotong babi. Tapi ini suatu sindiran yang tidak baik. Demikian juga orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi meninggalkan amalan-amalan bohong itu, melakukan perbuatan-perbuatan bohong, dusta dan lain sebagainya, ini sesuatu yang membuat cacat puasa kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah beberapa catatan, beberapa hal penting untuk meningkatkan amal ibadah puasa kita. Semoga puasa kita pada kali ini bisa lebih baik, bisa lebih meningkat kualitasnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai puasa yang sudah tertradisikan yang berjalan begitu saja, tetapi puasa yang sengaja kita laksanakan dengan mengikuti niat yang baik ataupun menyertai niat yang baik dan mengisi amal ibadah puasa dengan membaca Al-Qur'an, bersedekah dan melakukan amal-amal ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita semua dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Kita bermohon kepada Allah kiranya kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang sering dibacakan,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah usia kami hingga ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa tausiah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.